Perkenalkan, nama saya Dia Gabriela Tampu Bolon, NPM 1901010088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembelajaran berpusat pada guru dan proses pembelajaran berpusat pada siswa. Baik, yang pertama itu proses pembelajaran berpusat pada guru, yang dimana proses pembelajaran yang menjadikan guru sebagai sumber belajar atau penyedia informasi belajar sehingga cenderung membuat siswa pasif. Proses pembelajaran berpusat pada guru, yang pertama itu guru sebagai sumber informasi, yang kedua itu dalam proses pembelajaran siswa hanya menerima pembelajaran, yang ketiga itu membuat siswa pasif, yang keempat itu tidak ada kesempatan untuk berpikir memecahkan masalah, yang kelima hanya guru yang memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, yang keenam guru dituntun menguasai semua bidang pembelajaran. Metode pembelajaran berorientasi pada guru, yang pertama itu menggunakan metode ceramah, yang kedua itu menggunakan metode tanya jawab, yang ketiga itu menggunakan metode demonstrasi. Baik, yang kedua itu adalah proses pembelajaran berpusat pada siswa, yang dimana proses pembelajaran yang melibatkan siswa aktif di dalam belajar dan pembelajaran berpusat kepada siswa, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk terlihat aktif selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran berpusat pada siswa, yang pertama itu melibatkan siswa aktif, yang kedua guru dan siswa berinteraksi dan diskusi dalam proses pembelajaran, yang ketiga itu siswa belajar bersama tim, baik itu berpasangan atau kelompok, tergantung kegiatan dan proses pembelajaran. Yang keempat itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapat atau gagasan. Yang kelima itu menekankan siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, guru sebagai fasilitator saja mengarahkan dan membimbing cara berpikir siswa. Metode pendekatan ilmiah berpusat pada siswa. Pendekatan ilmiah adalah sebuah model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban suatu permasalahan, di mana siswa dituntut untuk berpikir kreatif, ilmiah, dan sistematik. Karakteristik pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dimulai dari tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga itu mendorong siswa berpikir kritis, analisis, dan tepat. Yang keempat, mengembangkan pola berpikir siswa yang rasional dan objektif. Yang selanjutnya itu langkah-langkah metode ilmiah berpusat pada siswa. Yang pertama itu melakukan pengamatan, yang kedua itu menentukan hipotesis, yang ketiga itu merancang eksperimen untuk menguji hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima merevisi hipotesis, yang keenam kesimpulan. Model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan pembelajaran menjadi masalah, sehingga membuat siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua itu masalah yang disajikan kepada siswa, masalah yang autentik. Yang ketiga, siswa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah baik dari sumber buku atau informasi lainnya. Yang keempat itu pembelajaran secara kelompok, sehingga terjadi tukar pemikiran dan interaksi ilmiah. Yang kelima, guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran based learning. Yang pertama itu siswa memilih topik permasalahan. Yang kedua, siswa melakukan diskusi mandiri atau kelompok. Yang ketiga, siswa mencari solusi dari permasalahan. Yang keempat, siswa menyampaikan solusi dari permasalahan dalam kelompok berupa laporan dan presentasi. Yang kelima itu siswa melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang mereka lakukan.